Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Silahkan masuk. Baik. Dek. Iya, Pak. Apakah duduknya sudah nyaman, Dek? Ya, sudah, Pak. Wah, sepertinya sekarang baru kita bincang-bincang lagi ya, Dek. Iya. Bagaimana dengan kuliahnya? Biasanya pulang jam berapa, Dek? Tadi saya pulang jam 5 sore, Pak. Kok pulangnya tidak seperti jam biasanya, Dek? Iya, Pak. Soalnya saya masih mengerjakan tugas dan soal UTS, Pak. Oh, begitu. Tapi Pak melihat Devaristi sepertinya agak murni ya. Apakah begitu? Iya, Pak. Mungkin Devaristi ingin mengungkapkan perasaan Devaristi tersebut kepada Bapak. Iya, Pak. Jadi begini, saya ini merasa kurang tenang, Pak, ketika mengerjakan tugas atau UTS, Pak. Oh ya, kalau begitu Bapak ingin tahu apa yang membuat Devaristi sehingga Devaristi tidak tenang. Begini, Pak. Saya itu merasa tidak tenang atau saya merasa gelisah itu karena di saat dosen menanyakan pertanyaan kepada saya kurang aktif untuk menjawab, sedangkan teman-teman saya bisa menjawabnya, Pak, sehingga saya merasa insecure atau malu gitu, Pak. Oh, jadi Devaristi ini cemas karena belum bisa mendalami materinya sehingga berdampak pada kekhawatiran nilainya Devaristi, pun begitu? Iya, Pak. Oh iya. Baik, Bapak mengerti apa yang Devaristi rasakan mengenai materi ujian. Apakah materi semester ini yang Devaristi kurang paham? Iya, Pak, semester ini. Oh ya. Nah, baik deh. Dengan kegiatan Devaristi selama ini baik di kampus maupun di rumah, apakah ada yang menghambat aktivitas ataupun maksudnya bahwa ada yang menghambat Devaristi dalam proses belajar tersebut? Ada, Pak. Begini, Pak, ketika saya di kampus itu saya merasa paling bodoh di antara teman-teman saya karena teman-teman saya itu semuanya pada aktif, sedangkan saya sendiri yang kurang aktif sehingga saya malu dan teman-teman saya, Pak. Ya, teruskan, Dek. Lalu itu di rumah tuh, Pak, saya sudah mendalami materi yang sudah dosen berikan kepada saya, tetapi saya masih kurang paham dengan materi tersebut sehingga HP yang mengisi waktu kosong saya, Pak. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan orang tuanya Devaristi? Apakah mereka mengetahui masalah yang atau hal ini, ataukah mereka juga ada kaitan dengan permasalahan yang sedang Devaristi hadapi sekarang? Jadi begini, Pak, orang tua saya tidak tahu mengenai hal ini, sehingga semester lalu itu saya jarang masuk kelas karena saya takut untuk menghadapi dosen tersebut atau untuk mata kuliah tersebut, sehingga saya kadang suka bilang sakit kepada teman-teman saya atau dosen saya untuk menghindari dari mata kuliah tersebut, Pak. Ya, bagus. Bapak suka dengan keterbukaannya Devaristi ya. Namun adakah mungkin bagi Devaristi untuk memikirkan cara-cara yang terbaik untuk meningkatkan minat belajarnya Devaristi? Jadi begini, Pak, saya ini sebenarnya ingin belajar kelompok bersama teman-teman saya untuk bisa mendalami materi yang sudah diberikan oleh dosen, tetapi saya kadang malu begitu, Pak, suka insecure sama teman-teman saya, entah kenapa saya bisa merasakan begitu. Oh ya, dari apa yang Devaristi katakan, Pak melihat ya Devaristi ini, dalam dirinya Devaristi ini sebenarnya ada kemauan besar untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah begitu, Devaristi? Jadi begini, Pak, saya ingin mengambil mata kuliah semester atas, Pak. Jadi saya berharap nilai saya di semester ini bisa lulus dengan baik dan tidak mengecewakan, Pak. Baik, Devaristi, Bapak menghargai keinginanmu, Dek. Namun namun kamu harus berusaha, dan menurut Bapak ya, alternatif yang kamu pilih ini tampaknya cukup realitas. Tetapi kalau Devaristi tidak keberatan ya, Pak bisa membimbing kamu untuk sementara waktu ini bagaimana? Iya sih, Pak, tapi
Pak, kan pulang kerjanya malam, apakah tidak mengganggu Pak? Soalnya saya juga malu di hadapan Pak. Alangkah baiknya Dek Padisti relax aja dulu ya. Untuk masalah waktu, nanti Bapak bisa meluangkan di hari Minggu. Dek Padisti jangan berpikir negatif dulu ya. Mengenai kemampuan yang dimiliki, perbanyak istighfar agar hati dan pikiran dia ini lebih tenang lagi. Iya, baik Pak. Tetapi bagaimana cara saya untuk ketika di kampus itu saya bisa menerima materinya dengan baik agar saya bisa mampu begitu Pak? Gini deh, kalau di kampus itu jangan Dek Padisti itu sungkan untuk bertanya kepada dosen yang mengenai materi yang belum dipaham oleh Dek Padisti. Tentunya itu seorang dosen akan mengerti dan tak ragu untuk mengulangi penjelasannya lagi, karena mereka juga berharap agar ilmu yang disampaikan oleh mereka ini dapat dipahami oleh mahasiswa yang mereka ngajari itu. Namun hal ini Bapak kembalikan lagi kepada Padisti, karena kamu sendiri ya Padisti yang lebih mengerti mengenai hal ini. Iya Pak. Ini masukan dari Bapak ya. Untuk lebih mudahnya lagi ya Dek Padisti, bagaimana jika Dek Padisti membeli buku-buku di perpustakaan ataupun secara online, sebab di dalam buku-buku tersebut luas pembahasannya dan prediksinya. Tak hanya itu, di dalam buku semacam itu biasanya juga terdapat ringkasan materi ataupun ringkasan mengenai mata kuliah Dek Padisti itu pasti berkaitan dengan buku-buku tersebut. Jadi Dek Padisti bisa pelajari buku-buku tersebut untuk menambah pengetahuan dan wawasannya Dek Padisti mengenai mata kuliah Dek Padisti di semester ini. Iya, baik Pak. Tapi saya merasa kurang, saya masih merasa ragu Pak, karena dengan waktu yang singkat begini apakah saya bisa memaksimalkan ke depannya baik atau tidak Pak? Jangan Dek Padisti, jangan ragu dengan apa yang Dek Padisti alami. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kemudahan hanya bagi hambanya yang mau berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semua itu ada pada diri kita sendiri Dek. Insya Allah ya, Allah akan memberikan kemudahan untuk segala urusanmu. Ya, baik itu di dalam keluarganya Dek Padisti ataupun di luar untuk melakukan aktivitas itu, semoga dilancarkan semuanya. Jadi jangan pesimis dulu Dek. Buktikan bahwa Dek Padisti itu bisa. Baik Pak, saya mengerti. Ya. Dari pembicaraan kita sejak tadi ya Dek, apa pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara ini ya Dek? Dapatkah Dek Padisti mengungkapkan kembali lagi? Iya Pak, jadi yang saya tangkap yang dari tadi itu saya harus meminta penjelasan kembali kepada dosen kalau saya tidak mengerti. Lalu saya harus belajar dari buku-buku atau internet atau dari makalah-makalah sebelumnya sehingga saya bisa mengerti, dan saya harus juga banyak belajar dengan teman-teman. Ya, bagus deh. Selain itu, Bapak juga akan memberikan berusaha untuk memberikan rumus-rumus singkat seperti yang Pak dapat di waktu SMA ya, sehingga kamu mungkin mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Iya Pak. Begini deh, bagaimana Bapak yang bertanya nih, bagaimana perasaan Dek Padisti setelah kita berbincang-bincang atau melakukan proses konseling ini? Jadi dari kita berbincang-bincang yang tadi, saya merasa lega Pak ketika berbincang atau berbicara dengan Pak, karena saya sudah menemukan titik cerahnya dari masalah yang ini, sehingga saya tidak cemas lagi dengan masalah-masalah lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Dek. Kalau begitu, adakah hal yang ingin Dek Padisti sampaikan lagi? Saya rasa sudah tidak ada lagi Pak. Baiklah Dek, jika kalau sudah tidak ada lagi ya, bagaimana jika kita sudahi proses konseling kita pada hari ini? Di lain waktu, jika masih ada hal yang mengganjal dalam dirinya Dek Padisti bisa datang lagi ke Bapak untuk menceritakan semuanya supaya kita bisa mencari jalan alternatifnya yang terbaik untuk Dek Padisti lalui ataupun terapkan dalam
dirinya ataukah hidupnya Deva Rizky. Kalau begitu saya langsung pamit pulang Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Deva Rizky. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari Bapak antar. Ya. Selamat pagi Ibu. Iya pagi. Mari silakan masuk. Ya silakan duduk. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu, sudah nyaman Ibu. Oh oke baik. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya selalu baik. Ibu apa kabar hari ini juga? Alhamdulillah kabar ibu baik juga. Iya, syukurlah Ibu. Oh iya sebelumnya apakah kamu sudah mengenal ibu? Belum Ibu, saya belum mengenal Ibu. Baik kalau begitu ibu perkenalkan nama ibu. Nama ibu sendiri Fadis Samsudin, bisa dipanggil Ibu Fadis. Kalau kamu sendiri namanya siapa ya? Oh iya Ibu, nama saya Sam Rasmali Ibu. Biasa dipanggil Sam. Asal saya dari Alor Ibu. Oh berarti kamu juga dari Alor. Sama ibu juga dari Alor. Mungkin karena tempat kita yang berjauhan, jadi sehingga ibu tidak mengenal kamu. Kamu Alor bagian mana ya? Saya di Alor bagian Kecamatan Abat Ibu. Oh kalau ibu di bagian Kalabahi. Mungkin ibu belum pernah sampai ke kampung kamu sehingga ibu tidak mengenal kamu. Iya Ibu. Oke baik kalau begitu. Ada yang bisa saya bantu Sam? Gini Ibu, saya mau menceritakan masalah yang saya alami saat ini Ibu. Baiklah, namun sebelum kita membahas masalah kamu, di sini ibu ingin membuat kesepakatan dengan Sam dulu. Yang pertama di sini ibu sebagai fasilitator yang untuk membantu Sam hadapi masalahnya. Terus yang kedua, ibu di sini menjunjung tinggi kerahasiaan. Jadi Sam tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang Sam alami. Dan terus yang ketiga, di sini ibu ingin membuat kesepakatan waktu. Nah di sini ibu ingin memberi waktu sampai jam 10 pagi ya. Bagaimana kalau menurut Sam, apakah itu sudah cukup? Iya Ibu, saya setuju Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang boleh ibu tahu apakah apa yang Sam ingin membahas masalah yang Sam hadapi? Oh ya Ibu, begini Ibu. Saat ini masalah yang saya hadapi adalah malam itu saya susah tidur di jam 12, jam 10 pagi malam, dan bangun pagi itu sangat susah Ibu. Ya. Lalu apakah Sam pernah berpikir bahwa dengan hal ini Sam tidak terlambat mengikuti perkuliahan pagi di jam 7.30 begitu? Iya Ibu, dengan hal ini banyak waktu yang terbuang-buang Ibu, seperti mempersiapkan diri untuk perkuliahan pagi di pagi hari karena malas bangun pagi hari Ibu. Oh ya, berarti di sini Sam yang salah mengatur waktu ya? Iya Ibu. Baik. Supaya masalah ini lebih jelas, bolehkah ibu tanya-tanya sedikit? Iya, boleh-boleh saja Ibu. Tadi kan Sam bilang kalau banyak waktu yang terbuang, seperti mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Iya Ibu, dan hal tersebut mengganggu konsentrasi saya sehingga IPK semester saya itu menurun Ibu. Ya, berarti Sam di sini harus merubah sifat Sam yang suka begadang dengan hal yang tidak penting, sehingga Sam bisa tidur seduh dan bangun pada pagi hari dengan tepat waktu ya. Ya baik Ibu. Oke baik. Apakah masalah Sam ini perlu kita berbicara kepada orang tua Sam? Iya Ibu, tetapi saya takut ketika kedua orang tua saya mengetahui masalah yang saya alami ini Ibu. Tidak apa-apa. Nah di sini Sam harus berjujur kepada orang tua Sam tentang apa yang Sam alami begitu. Iya Ibu, boleh-boleh Ibu. Lalu bagaimana tanggapan orang tua kalau saat mereka tahu masalah yang Sam hadapi? Setelah saya menjelaskan masalah saya tersebut Ibu, kedua orang tua saya itu sangat kaget dengan masalah yang saya alami itu Ibu. Lalu apakah ada tindakan yang keluar dari mulut ayah kamu? Iya Ibu, kedua orang tua saya mengatakan bahwa
mulai semester ini saya tidak boleh tergadang selain harus kuliah dan mengerjakan tugas studi yang diberikan oleh dosen. Kalau hal tersebut saya langgar, saya tidak diberikan uang jajan dan uang kos, Ibu. Oh iya, pasti Sam kaget ya dengar tanggapan seperti itu yang dilontarkan oleh ayah kamu. Iya, Ibu. Oh ya, baik. Kamu yang sabar ya, pasti ayah kamu lagi emosi, makanya ayah kamu mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Dan di sini kita sama-sama mencoba untuk bisa mengatasi masalah yang Sam hadapi, alami. Baik, Ibu. Baik, coba kamu menjelaskan kepada orang tuamu bahwa kamu itu susah tidur di bawah jam 10 malam sehingga susah bangun di pagi hari saat semenjak memegang HP dan melakukan hal yang tidak berkaitan dengan tugas kuliah kamu. Dan kamu harus berjanji kepada orang tuamu bahwa kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak penting selain mengerjakan tugas dan memperbaiki nilai di semester ini. Oke, baik, Ibu. Baik, setelah Sam mengucapkan masalah itu, bagaimana perasaan dengan Sam sendiri? Setelah saya mengucapkan atau mengatakan masalah saya kepada Ibu, perasaan saya lebih lega, Ibu. Oh ya, kira-kira Sam bisa tidak menyampaikan hal ini kepada orang tuamu? Mungkin dengan mengadakan proses konseling ini, Ibu, saya ada gambaran untuk memberanikan diri saya untuk menyampaikan hal ini kepada kedua orang tua saya, Ibu. Ya. Jadi kapan Sam akan mengatakan hal ini kepada orang tuamu? Nanti kalau saya sudah pulang di kos dan setelah selesai makan, Ibu, saya akan menelpon dan meminta waktu kedua orang tua saya untuk menceritakan hal yang saya alami ini, Ibu. Ya, kalau saran dari Ibu ya, sebaiknya Sam mencari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini dengan orang tua Sam dengan baik. Apa Sam sudah paham? Paham, Ibu. Sejauh ini dari pembicaraan kita tadi, kesimpulannya Sam akan mempraktekkan untuk membicarakan hal ini kepada orang tua Sam di waktu yang tepat untuk sambil membicarakan kepada orang tua Sam. Oke, baik, Ibu. Baik, selesai dengan perjanjian kita tadi dengan konseling sampai jam 10 pagi ya. Sejauh ini Ibu minta Sam untuk mengungkapkan apa yang Sam rasakan saat mengikuti proses konseling ini. Ya, Ibu. Setelah melakukan proses konseling bersama Ibu, saya merasa lega karena di tempat ini saya bisa mengutarakan dan melupakan semua persoalan atau masalah yang saya alami, Ibu. Oh baik ya, terima kasih. Kamu sudah mengikuti proses konseling ini dengan berperan yang aktif dan baik. Ibu harap Sam bisa mendapatkan manfaatnya dari proses konseling ini. Iya, Ibu. Jadi sekarang saya mau pamit, Ibu. Oke, baik. Ibu harap nanti kita akan melanjutkan proses konseling ini di lain waktu ya, sehingga kita bisa sama-sama berbaur. Apa Sam sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, Ibu. Saya permisi, Ibu. Iya, hati-hati. Mari sini, Ibu Anwar. Mari, Ibu. Ya, hati-hati. Ya.